Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Halo abang jago yang ganteng-ganteng dan cantik molek yang ada di seluruh pelosok negeri maupun yang tengah berada di berbagai negara penjuru dunia. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sejahtera, tak kurang satu apapun. Buat yang lagi beraktivitas, semoga lancar dan sukses, cuan pun didapat. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita melangkah ke topik ulasan. Seperti kita ketahui, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tengah membesarkan otot tempurnya baik matra darat, laut, dan udara. Namun, yang akan kita review saat ini yang matra udaranya ya guys. Oleh karena itu, Menhan pun warawiri ke sejumlah negara untuk mendapatkan alutsista yang diharapkan mempunyai efek deterrence yang lebih menakutkan dari yang sudah ada. Proyek KFX-IFX yang digadang-gadang bakal jadi jet tempur andalan Indonesia di masa depan pun tak luput dari perhatian Menhan ini. Meskipun tetap belum jelas juntrungannya, apa dilanjut atau tidak. Sama halnya juga dengan pengakuisisian 11 Su-35 yang sebelumnya sudah ditekan kontrak pengadaannya yang melibatkan berbagai pihak dari Indonesia dan juga utusan dari Rusia pun dikaji ulang, dan Menhan pun sudah mampir ke negara Red Bear itu untuk memastikan Indonesia berkomitmen. Namun sampai saat ini belum ada kepastian, bahkan terancam batal atau mungkin bisa dibatalkan karena si malakama Undang-Undang Caatsa yang sakti mandraguna itu. Dilawan takut kena sanksi dan embargo, gak dilawan kekuatan udara TNI tetap kuat sih, namun di bawah negara tetangga kita macam Aussie dan Singa. Kalau Malon kayaknya masih imbang ya. Oke guys, saya rasa cukup ya buat openingnya. Saatnya kita mereview jet tempur apa saja sih yang pernah ditawarkan atau yang diinginkan Indonesia baru-baru ini. Ulasan ini bakal panjang ya guys, so silahkan siapkan kopi, es, atau susu hangat dan cemilan yang abang jago sekalian suka. So let's check this out. 1. Gripen Swedia. Saab Group, produsen armada dan pesawat terbang yang bermarkas di Swedia, merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan kerjasama pengadaan pesawat kepada Indonesia. Pesawat yang ditawarkan perusahaan yang memiliki jejaring bisnis internasional itu adalah Gripen NG. Indonesia kini tengah menimbang pembelian pesawat tempur baru pengganti F-5EF Tiger II TNI AU. Gripen masuk sebagai nominator penjaga langit Nusantara. Namun Gripen mesti bersaing dengan pesawat tempur super canggih yang ditawarkan perusahaan lain seperti Rafale, Sukhoi Su-35BM, serta F-16 Block 60. Saab Clarkfix menyebutkan juga membuka kemungkinan negara yang membeli armada mereka mendapat fasilitas transfer teknologi. Brasil yang telah membeli 36 unit Gripen NG misalnya, Saab melakukan 100% transfer teknologi. Mengapa kami ingin ada transfer teknologi? Kami ingin industri lokal bisa melakukan sendiri perbaikan pesawat mereka. Jadi, Andalah yang bertanggung jawab terhadap aset Anda, bukan kami. Andalah yang akan memegang kendali, ujar Clarkfix. Jikapun terjadi embargo, Anda tak akan peduli karena Anda sudah mandiri dan punya kompetensi pemeliharaan sendiri. Mantap ya guys, apalagi kalau ditambah lisensi bikin tiruannya, makin kece badai itu. Yang kedua, yaitu Rafale Perancis. Dalam kunjungan ke Perancis pada tanggal 21 Oktober, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menegaskan ketertarikannya pada pesawat tempur Dassault Aviation itu. Menurut media Prancis, setelah Tribune, Indonesia ingin bergerak cepat, bahkan menginginkan kesepakatan tercapai sebelum akhir tahun kemarin, sementara Perancis membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kesepakatan dengan cara yang cermat. Jet tempur ini dirancang sebagai pesawat tempur berpangkalan di daratan maupun kapal induk. Rafale disebut bisa bermanuver hingga 11G dalam keadaan darurat dengan laju kecepatan pendaratan hingga 115 knot. Rafale juga dilengkapi sistem bantuan pertahanan terintegrasi bernama Spectra yang bisa melindungi pesawat dari serangan udara maupun darat. Dan berikutnya, yang ketiga, Indonesia menginginkan Eurofighter Typhoon bekas Austria. Kronenzeitung,
salah satu media terbesar di Austria memberitakan pada Senin 7 September 2020 kalau Menteri Pertahanan Austria Claudia Tenner telah mengirimkan surat kepada Prabowo perihal kesediaan Austria bernegosiasi terkait pembelian jet tempur bekas itu. Seperti diketahui, pada tanggal 10 Juli 2020, Prabowo mengirimkan surat kepada Tenner perihal rencana pembelian 15 Eurofighter Typhoon. Sebagaimana dikutip dari newsabc.net, Senin 20 Juli 2020, Departemen Pertahanan Austria mengkonfirmasi tentang keberadaan surat dari Prabowo. Sayangnya, Austria enggan berkomentar lebih jauh mengenai surat yang dimaksud. Prabowo dalam surat itu mengatakan, "Tolong izinkan saya untuk menghubungi Anda secara langsung mengenai masalah yang sangat penting bagi Republik Indonesia. Untuk memodernisasi Angkatan Udara Indonesia, saya ingin mengadakan perundingan resmi dengan Anda untuk membeli semua 15 Eurofighter Typhoon untuk Republik Indonesia." Prabowo pun menyadari adanya persoalan soal pesawat jenis ini di Austria. Namun demikian, Prabowo yakin penawarannya merupakan peluang bagi kedua belah pihak. Yang berikutnya, Indonesia menginginkan atau ingin sekali membeli F-35. Dalam kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat pada tanggal 16 Oktober 2020, salah satu isu yang muncul adalah soal pembelian jet tempur F-35. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menekankan tentang pentingnya keterlibatan militer di semua tingkatan. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Amerika Serikat dalam memodernisasi pertahanan Indonesia. Prabowo dan Esper juga membahas keinginan untuk meningkatkan kegiatan antar militer, bilateral, serta keamanan maritim. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi, mengatakan, Indonesia harus melewati sejumlah platform agar bisa mendapatkan pesawat tempur generasi kelima Amerika Serikat F-35. Dan yang terakhir atau yang kelima, pengakuisisian Su-35. Namun apa ya? Ya gitu deh. Rencana Indonesia membeli 11 unit Sukhoi Su-35 sudah lama mengemuka. Sejumlah pihak menuturkan jet-jet tersebut akan tiba di Indonesia pada tahun 2019, namun realisasinya tidak demikian. Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak pengadaan pesawat tempur generasi 4++ buatan Rusia Sukhoi Su-35 Flanker E. Kantor berita Interfax melaporkan, kontrak pembelian 11 pesawat tempur multiperan tersebut ditandatangani pada hari Rabu 14 Februari 2018 silam. Kalau udah tanda tangan, berarti udah deal belum menurut abang-abang jago sekalian? Rusia tak menampik salah satu hambatan pembelian Sukhoi ini adalah bayang-bayang sanksi AS. Meski begitu, Prabowo menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat sehingga keputusan apapun tidak bisa diintervensi apalagi diancam oleh negara lain. Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya di sela pameran International Aviation and Space Show MAX 2019, Direktur Dinas Federal untuk Kerjasama Teknis dan Militer Rusia Dmitry Shugaev mengungkapkan kontrak pembelian 11 unit Su-35 untuk Indonesia masih berlaku. Ia pun berharap kontrak pengadaan pesawat tempur itu bisa terwujud dalam waktu dekat. Shugaev menyebut hal itu untuk menjawab pertanyaan banyak wartawan di seluruh dunia terhadap apa yang terjadi hari ini pada mereka dari sisi kebijakan internasional AS. Oke abang-abang jago sekalian, itulah ulasan singkat mengenai seret jet tempur berteknologi canggih, baik yang ditawarkan dan diinginkan maupun yang diakuisisi namun terancam batal. Menurut abang-abang jago sekalian, dari kelima jet tempur yang diulas tadi, jet tempur yang mana sih yang cocok dan paling bisa diandalkan untuk menjaga langit Nusantara ini? Silakan kemukakan pengamatan abang-abang jago sekalian di kolom komentar. Saya Ovin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.